Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hovifatul Alifia, NIM 4120173, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pemikiran ekonomi pada dinasti Umayyah. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Mulyati NIM 4120054, kemudian Putri Utami NIM 4120080, dan saya sendiri Hovifatul Alifia NIM 4120173. Untuk materi pertama, saya Hovifatul Alifia yang akan memaparkan. Sebelum kita memasuki materi inti yaitu pemikiran ekonomi pada masa dinasti Umayyah, kita terlebih dahulu belajar tentang sejarah pemerintahan pada dinasti Umayyah. Sejarah pemerintahan Bani Umayyah. Periode negara Madinah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali ibnu Abi Thalib. Muawiyah ibnu Abi Sufyan adalah khalifah pertama pada dinasti Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti ini dan diakuinya secara resmi Muawiyah memangku jabatan khalifah pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah. Kekhalifahan Bani Umayyah adalah kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan di sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah ibnu Abdul Asyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah ibnu Abu Sufyan. Kemudian, tata politik dan pemerintahan Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah telah mampu melakukan ekspansi yang sempat terhenti pada masa Ali. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya. Yazid bin Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengakukan jabatan tersebut. Dia menyebutkannya Khalifah Allah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Kebijakan umum pada masa Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Umayyah berada di tangan Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan, lebih kurang 12 tahun, kondisi dinasti Umayyah ini relatif stabil. Dengan adanya kerjasama yang baik antara Abdul al-Malik dan al-Hajjaj, ini menghasilkan pemerintahan yang kuat. Upaya pembangunan prasarana menjadikan pertanian dan industri kulit dapat berkembang dengan pesat. Pengganti Khalifah Abdul al-Malik adalah anaknya yang bernama Walid ibnu Abdul al-Malik, yang mewarisi dua hal penting. Yang pertama, sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah sampai masa kontemporer, kekayaan yang melimpah dari hasil berbagai penaklukan. Yang kedua, yaitu mata uang Arab yang telah dibakukan. Di antara langkah yang dilakukan oleh Walid ibnu Abdul Malik, ia menggunakan sebagian kekayaan negara untuk membenahi prasarana perkotaan dan pembangunan kesejahteraan sosial lainnya. Ia membenahi jalan-jalan, membangun panti-panti untuk penderita penyakit kusta dan kronis lainnya, membangun rumah sakit, membangun masjid-masjid, dan yang terbesar Masjid Umayyah di Damaskus. Baik, itu tadi tentang sejarah dinasti Umayyah. Kemudian
materi kedua yang akan disampaikan oleh teman saya. Putri Utami, silahkan. Saya Putri Utami, NIM 4120080, akan membacakan materi yang kedua, yaitu pemikiran ekonomi pada masa dinasti Umayyah. Pemikiran dari para khalifah pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Beberapa pemikiran beliau di bidang ekonomi diantaranya: 1. Mengemban jabatan qadhi atau hakim sebagai jabatan profesional. 2. Menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara. 3. Mampu membangun sebuah masyarakat muslim yang tertata rapi sebagai syarat kondusifnya dalam berekonomi. Yang kedua, Abdul Malik bin Marwan. Pemikiran beliau di bidang ekonomi diantaranya: 1. Menjatuhkan hukuman takzir kepada mereka yang mencetak mata uang di luar percetakan negara, melakukan berbagai pembenahan administrasi pemerintah, dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintah Islam. 2. Mengembangkan pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan peraturan uang dalam masyarakat Islam sebagai bentuk upaya penolakan atas permintaan pihak Romawi agar Khalifah Abdul Malik bin Marwan menghapus kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari mata uang yang berlaku pada saat itu. Yang ketiga, Umar bin Abdul Aziz. Pemikiran beliau di bidang ekonomi diantaranya: 1. Selama berkuasa, beliau tidak mengambil sepeser pun dari Baitul Mal, termasuk pendapatan fai yang menjadi haknya. 2. Menghapus pajak terhadap kaum muslimin, mengurangi beban pajak kaum Nasrani, membuat aturan takaran dan timbangan, dan membasmi kerja paksa. 3. Kembalinya syariat Islam dengan semua ketinggalannya serta kesempurnaannya untuk mewarnai seluruh aspek kehidupan. 4. Dalam melakukan berbagai kebijakannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz lebih bersifat melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pemikiran dari para ulama dan fuqaha pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu Zaid bin Ali. Pemikiran dari pandangan beliau adalah memperbolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Yang kedua yaitu Abu Hanifah. Pemikiran beliau di bidang ekonomi diantaranya: 1. Tidak memperbolehkan pembagian hasil panen atau muzaroah dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan guna melindungi penggarap yang umumnya adalah orang lemah. 2. Mempunyai perhatian terhadap kaum yang lemah, memberlakukan zakat atas perhiasan dan membebaskan pemilik harta yang dililit hutang yang tidak sanggup menebusnya dari kewajiban membayar zakat. 3. Memberi koreksi dan penyempurnaan terhadap akad transaksi salam yang populer pada saat itu. 4. Memberikan sumbangan tentang aturan-aturan yang menjamin pelaksanaan permainan yang adil dalam transaksi murabahah dan transaksi lain yang sejenis. Saya Mulyati NIM 4120054 akan menjelaskan materi berikutnya. Yang ketiga adalah Al-Auza'i. Pemikiran beliau di bidang ekonomi diantaranya: 1. Menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel. 2. Membenarkan kebebasan dalam kontrak dan memfasilitasi orang-orang dalam transaksi mereka. 3. Memberlakukan sistem bagi hasil pertanian. Karena sistem ini dibutuhkan seperti halnya ia membolehkan bagi hasil keuntungan atau mudharabah. Dalam hal ini modal dipinjamkan dalam bentuk tunai. Lalu yang keempat adalah Imam Malik bin Anas. Pemikiran beliau di bidang ekonomi diantaranya: 1. Penguasa mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya, memenuhi kebutuhan rakyat seperti halnya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. 2. Menerapkan prinsip atau asas maslahah mursalah yang dapat diartikan sebagai asas manfaat atau benefit
Kegunaan utility yaitu sesuatu yang memberi manfaat baik kepada individu ataupun kepada masyarakat banyak. Sedangkan prinsip mursalah dapat diartikan prinsip kebebasan tidak terbatas atau tidak terikat. Materi selanjutnya adalah sistem ekonomi pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam. Yang pertama adalah kebebasan individu. 2. Hak terhadap harta. 3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar. 4. Kesamaan sosial. 5. Jaminan sosial. 6. Distribusi kekayaan. 7. Larangan menumpuk kekayaan. 8. Larangan terhadap perilaku antisosial. Dan 9. Kesejahteraan individu dan masyarakat. Selanjutnya adalah reformasi administrasi keuangan negara. Sejumlah uang emas dan perak pernah dicetak sebelumnya pada masa Abdul al-Malik. Tetapi cetakan itu hanyalah tiruan dari mata uang Bizantium dan Persia. Pada tahun 695, Abdul al-Malik mencetak dinar emas dan dirham perak yang murni hasil karya orang Arab. Wakilnya Irak al-Hajjaj mencetak uang perak di Kufah pada tahun berikutnya. Di samping membuat uang Islam dan melakukan Arabisasi administrasi kerajaan, al-Malik juga mengembangkan sistem layanan pos dengan menggunakan kuda antara Damaskus dan ibu kota provinsi lainnya. Selanjutnya adalah faktor kemajuan ekonomi pada masa Daulah Bani Umayyah. Yang pertama, perdagangan. Setelah Daulah Umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, maka lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak. Kemudian ada pertanian dan industri. Umayyah telah memperkenalkan sistem irigasi atau pengairan yang bertujuan meningkatkan hasil pertanian. Kemudian ada reformasi fiskal dan terakhir pembuatan mata uang. Implikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan terhadap perekonomian pada masa itu, masa dinasti Umayyah, adalah sangat penting. Kemakmuran masyarakat Bani Umayyah juga terlihat pada masa pemerintahan Umar ibnu Abdul Aziz. Keadaan perekonomian pada masa pemerintahannya telah naik ke taraf yang menakjubkan. Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz dalam melakukan berbagai kebijakannya bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai materi pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Umayyah. Selanjutnya akan dilanjut dengan forum diskusi. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf jika banyak kesalahan pada presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.